Judulnya saya ganti deh. Elia Tarigan, saya kasih link, kita debat mau nggak? Ayo jawab. Kalau mau saya kasih link, kita debat ya. Siapa tadi? Elia Tarigan. Saya mau jawab, tapi kita debat, mau nggak Elia Tarigan? Hah? Ada pertanyaan kayak siapa sih Tarigan, siapa Eli Tarigan ini ngomong perihal kayak mos. Bagus nih bang. Menurut Kristen setelah Yesus bangkit dia jadi Tuhan. Tetapi menurut para murid setelah Yesus bangkit ternyata Yesus adalah hantu. Itu agak tuh dalam hari kunci belum aja. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. And then Usman ordered that copy, may Allah be pleased with him, and had a replication so that it could be sent to different parts of the world. And then he said, whatever copy you have, whether right or wrong, you burn it. Seluruh perjanjian lama, kita memiliki naskah yang usianya 2000 tahun lebih, eksis sampai hari ini. Islam punya Quran zaman Muhammad aja nggak ada. Shalom Bapak Ibu semua. Banyak para akademisi dan ulama Islam mencari pembenaran bahwasanya Muhammad disebutkan di dalam Alkitab. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Video ini hanya akan mengingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Islam, khususnya para akademisi Islam, untuk mempertimbangkan kembali pernyataan itu. Karena nanti outputnya akan bertolak belakang dengan keyakinan mereka selama ini. Mau tahu lebih lanjut? Teksnya dalam perjanjian lama. Saya dibantu oleh The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Saya dibantu juga The New International Commentary on the Old Testament, Song of Songs. Dan saya juga dibantu oleh NLT Study Bible. Nah, kita lihat dulu dalam Kidung Agung 5 ayat 16. Beliau, yaitu dokter dari India, itu mengatakan bahwa Muhammad ada dalam kitab Kidung Agung 5 ayat 16. Perhatikan kata Mahmadin. Hikum mametakim wekullo Mahamadim zedodi wezere benot Yerusalem. Mahmadim punya kata dasar adalah Mahmad. Yang diterjemahkan oleh beliau itu adalah Muhammad. Dan itu diakui juga oleh seorang ustadz di Indonesia ini yang mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Nah, setiap kata Mahmad adalah Muhammad. Baik. Biasanya para akademisi Kristen akan membantah hal itu, bukan itu maksudnya. Ya, karena memang Kidung Agung adalah alegori kisah cinta dan keintiman antara Tuhan dengan bangsa Israel yang digambarkan lewat kisah cinta sepasang kekasih. Nah, itu kita bisa lihat di sini, Kidung Agung 5 ayat 16 itu berbicara tentang keinginan seorang perempuan untuk mencium suaminya. The woman ends her description with an indication of her desire to kiss him. Her comments anticipate a deep kiss. Jadi, perempuan itu ingin memberikan ciuman yang spesial kepada kekasihnya dan dia berharap itu. Nah, desirable itu ditulis di situ Mahmadim. Nah, arti Mahmad dalam bahasa Ibrani itu adalah desirable, yang diinginkan. Nah, tapi tetap saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bukan. Itu bukan bicara tentang keinginan saja, tapi itu bicara tentang Muhammad. Baik, kita ikuti Bapak Ibu. Nah, pakai akal sehat lagi. Kidung Agung itu adalah kisah sepasang kekasih antara Salomo dengan gadis Sulam.
Salomo memerintah sekitar 971 sampai 931 sebelum Masehi. Sementara Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam hidup sekitar tahun 570 sampai 632 Masehi. Nah, kalau kita hitung berdasarkan akal sehat rentang waktu, itu butuh sekitar 1500 tahun mulai dari gadis sulam itu dengan Nabi junjungan dari Islam. Bapak Ibu, nah sekarang pertanyaannya, pakai akal sehat lagi. Apakah gadis sulam itu masih hidup pada zaman Nabi junjungan mereka? Tentu saja tidak. Perempuan itu sudah pasti meninggal dunia. Nah, mencintai orang yang sudah meninggal dunia, itu disebut apa Bapak Ibu? Nekrofilia. Jadi mohon maaf ketika saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Muhammad ada dalam Alkitab, itu berarti mereka telah mengakui Nabi junjungan mereka adalah seorang nekrofilia. Saya percaya tak ada satupun saudara-saudara kita yang dari Islam yang mau mengakui Nabi junjungannya adalah seorang nekrofilia. Nah, kalau Anda tidak mau mengakui itu berarti stop. Jangan cerita lagi bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Nah, seperti yang diungkapkan di awal tadi, dikatakan bahwa Muhammad itu adalah Muhammad. Baik, kata Muhammad juga kita temukan di dalam kitab Yehezkiel. Lebih tepatnya adalah Yehezkiel 24 ayat 16. Perhatikan dalam bahasa Ibrani ini. Ben Adam, hinni lokeha mimmeka et Muhammad. Nah, ini uniknya lagi Bapak Ibu. Ini sangat unik sekali. Kitab Yehezkiel juga adalah salah satu Ahmad juga muncul di situ. Hai anak manusia, lihat aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Dia yang sangat kau cintai, Muhammad. Kalau katakan bahwa Muhammad adalah Muhammad, yuk kita pakai akal sehat lagi. Yehezkiel adalah seorang nabi dan dia berjenis kelamin laki-laki. Kalau Muhammad dikatakan di situ dalam Muhammad, kita tahu semua pasti Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam adalah laki-laki. Kalau Yehezkiel mencintai Muhammad, berarti laki-laki mencintai laki-laki. Mohon maaf, itu disebut apa Bapak Ibu? Homoseksual. Gay. Bapak Ibu, apakah Anda mengakui hal itu? Tentu saja tidak. Berarti stop. Jangan cerita lagi Muhammad ada di dalam Alkitab. Itu sebabnya saya katakan hati-hati mengatakan Muhammad ada dalam Alkitab. Situ masih pakai akal sehat? Tunggu video berikutnya.